Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat melayat ke kediaman Sultan Batugana. SBY menyebut Sultan merupakan sosok pejuang tangguh yang selalu sabar dan cerdas mencari jalan masalah di setiap persoalan. Sejumlah tokoh nasional dan Partai Demokrat seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Wakil Presiden Budiono, dan petinggi Demokrat Syarif Hasan mendampingi kedatangan SBY di rumah duka. Dalam sambutannya, Presiden SBY menyebutkan Sultan merupakan sosok ulet dan pekerja keras. Selama 15 tahun bekerja sama membangun partai, SBY melihat Sultan selalu aktif bekerja sama dan memberi masukan untuk memecahkan setiap masalah di partai. Jenazah Sultan Batugana langsung dibawa ke Taman Pemakaman Giri Mulia, Kecamatan Kemang Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai Presiden SBY melayat. Kami mendoakan agar almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia punya kekurangan dan kekhilafan, dan kami mohonkan sekaligus kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk juga bisa memaafkan kekhilafan sahabat kami Sultan Batugana, sebagaimana tentu harapan kami semua pada saatnya nanti memaafkan kami semua ketika dipanggil oleh Allah. Untuk dimintai keterangan, apalagi menjadi saksi di pengadilan Tipikor. Eka Putra yang bawa nama Ibas sama Denny akan kami panggil. Dia bilang ketika saya ketemu di tempat sholat di KPK, saya bilang, oh ini bagus. Saya bilang bagus dong. Tapi setelah saya jadi saksi, nggak ada itu orang dipanggil. Saya bilang, Anda bohong. Apa dia bilang? Pak Sultan, kami sudah ajukan, tapi pimpinan nggak approve. Ya sudah, Anda udah tahu. Ya takutlah. KPK takut membongkar ini semua. Berarti KPK juga nggak benar. Lalu kan sekarang rezimnya merah masih takut sama Demokrat, Pak? Saya jangan kau bawain ke situ, nanti orang rame lagi nanti. Nggak ada urusan ke sana. Dalam persidangan sebelumnya, Sultan Batugana menyebut Ibas menekan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk membatalkan kemenangan PT Timas dalam proyek pembangunan anjungan lepas pantai Chevron di Selat Makassar. Namun hingga saat ini, Ibas belum juga dipanggil KPK. Pemirsa, Sultan Batugana angkat bicara seputar nama putra mantan Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono yang disebut-sebut dalam persidangan kasusnya. Sultan bahkan meminta Ibas hadir di persidangan jika pengadilan memintanya untuk memberikan kesaksian. Ibas diduga mengatur tender proyek kontrak migas senilai 260 triliun rupiah di SKK Migas. Berikut wawancara Elfrina Hidayat dengan Sultan Batugana usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu siang. Pak Sultan, sebenarnya banyak tudingan kepada putra Presiden era 2009-2014 yakni Mas Ibas sendiri dalam sejumlah kasus. Salah satunya adalah kasus SKK Migas. Lantas sebenarnya sejauh apa keterlibatan Ibas dalam kasus ini, Pak? Saya di sini sebagai tersangka kemudian terdakwa tidak ingin melibatkan siapa-siapa sebenarnya. Tapi ini kan pengembangan dari penyidikan, kemudian dari fakta persidangan. Tentang nama Mas Ibas sendiri itu kan sudah lama muncul semestinya sebelum saya jadi tersangka, sebelum saya jadi saksi, ya. Itu sudah saya sampaikan bahwa ada indikasi teman-teman Ibas ini yang membawa nama Ibas mau merekayasa proyek, orang yang kalah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Dan ternyata Pak Rudi mengatakan di persidangan kemarin setelah saya tanya bahwa di situ ada teman-temannya Ibas, dia merasa tertekan. Dan ternyata nggak ditandatangani kontrak itu, ya patut diduga ya gara-gara itu. Nah itu yang kita gagalkan dan saya dirayu supaya tidak ikut ribut-ribut masalah ini, biarkan saja yang menang yang nomor 2. Di sana ada selisihnya sekitar 400 juta US dollar, itu bisa dibagi-bagi. Saya di Crown, mereka janjikan memberi kepada saya buka rekening di Singapura 5 juta US dollar. Itu 50 miliar. Di Bima Sena ditambah lagi 5 juta lagi. Jadi 10 juta, 100 miliar. Itu mereka tawarkan. Pak Sultan sendiri berharap nggak Ibas dipanggil di pengadilan Tipikor untuk bersaksi? Kalau saya sih tidak mau libatkan siapa-siapa. Tapi kalau faktanya memang hakim atau semuanya persidangannya menginginkan untuk nama baik Mas Ibas sendiri, klarifikasi saja, nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada apa-apa kan nggak ada apa-apa. Kalau harapan Pak Sultan?
daripada jadi rumor, daripada make Ruhut, make beberapa orang Demokrat nyerang saya, nggak ada manfaatnya. Kan nggak ada manfaatnya. Berarti diharapkan Ibas untuk bersaksi di Tipikor ya Pak ya? Saya nggak tahu lah, terserah persidangan saja. Oke, terima kasih Pak Sutan. Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan politikus Partai Demokrat Sutan Batugana. Hukuman Sutan diperberat dari 10 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Hukuman Sutan diperberat oleh trio Hakim Agung Artido Alkostar, MS Lume, dan Abdul Latif. Sebelumnya Sutan saat menjadi Ketua Komisi 7 DPR menerima uang dari Sekjen Kementerian SDM Waryono Karno sebesar $140.000 Amerika dan dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar $200.000 Amerika. Lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, nama putra Presiden Republik Indonesia Edi Baskoro Yudhoyono kembali disebut. Ya, Zakia, nama putra Presiden Republik Indonesia Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas kembali disebut dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dan berikut pernyataan dari mantan ajudan Anas, Wahyudi Utomo. Nazar waktu itu bersama bersama-sama terus ambil amplop tadi. Iya, dari ke DPR dulu baru ke situ. Terus waktu beliau minta, ya saya antar ke ruangan. Ruangan siapa itu? Di situ di Casem itu ruangan siapa, lantai 7 itu? Lagi sama Mas Ibas. Ada Ibas di situ. Iya. Siapa aja yang ada di situ? Enggak, ada lagi saya. Berdua aja. Atau tadi sudah katakan ke tempatnya Pak Adi Utomo. Iya, itu tempatnya. Kata yang ajudan Mas Ibas. Karena bisa ngantar itu saya turun ke bawah, saya kumpul lagi sama ajudannya Mas Ibas. Kali ini nama Ibas disebut oleh mantan ajudan dari Muhammad Nazarudin, Wahyudi Utomo, yang menyebutkan dirinya pernah diperintahkan oleh Nazarudin untuk mengambil amplop dan amplop tersebut diserahkan kepada Nazarudin dan selanjutnya menurut asumsi dari saksi Wahyudi, amplop berpindah tangan ke Ibas di rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo di daerah Ciasem. Memang pernyataan dari saksi Wahyudi Utomo ini apabila kita runut pada persidangan-persidangan selanjutnya pernah disampaikan juga kaitan Ibas dalam persidangan kasus Hambalang ini oleh mantan Wakil Direktur Grup Permai Yulianis yang menyebutkan adanya aliran uang sebesar $200.000 kepada Edi Baskoro Yudhoyono dan juga mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng, dan uang $200.000 tersebut diberikan kepada Ibas menurut Yulianis di ruangannya di DPR dengan jumlah atau dengan bentuk uang tunai. Dan pernyataan Yulianis juga pernah dikuatkan oleh Nazarudin sendiri yang pernah bersaksi di pengadilan Tipikor, juga menyebutkan uang $200.000 diberikan untuk Ibas agar keluarga di Cikeas tidak menekan Anas yang sedianya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sutan Batugana memarahi jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap di Kementerian SDM dan SKK Migas. Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat ini keberatan saat ditanya soal aliran dana kepada seorang wanita yang diduga sebagai istri simpanannya di pengadilan Tipikor. Apa saudara terdakwa mengenal Wirda Sapriana Lubis? Wirda Sapriana Lubis. Saya kenal. Kenal. Siapa ini Wirda Sapriana Lubis? Saya yang ini official saya. Nggak mau saya tanya, sudah ada urusan sama itu. Nggak mau saya tanya, nggak tahu saya. Pak ini jangan aneh ditanya, nggak mau saya. Saya ada urusannya. Ini karena ada persoalan. Tidak ada urusannya. Sutan Batugana tak mau menjawab pertanyaan jaksa terkait aliran dana kepada seorang wanita bernama Wirda Sapriah Lubis. Majelis hakim minta Sutan menjawab, namun Sutan masih menolak. Wirda Sapriah Lubis di sini, saudara katakan tahun 25, terus nikah siri dengan bersangkutan sampai dengan sekarang saat ini. Apakah saudara saya nggak boleh lakukan itu sama saya? Ada urusan? Apakah Wirda? Nggak ada urusan. Politisi Partai Demokrat sempat melunak saat ditanya soal pembelian rumah berdua Wirda Lubis di kawasan Condet. Saat disinggung hubungan keduanya, Sutan lagi-lagi menolak. Bagaimana perolehan rumah yang dikelola oleh Wirda Sapriah Lubis ini? Dia beli setengah, saya setengah.
Dia beli setengah, ya setengah. Hubungan apa saudara yang kuliah sampai saudara memberikan setengah? Sebenarnya saya nggak mau jawab, ini nggak ada urusan jawab urusan ini. Nggak mau saya jawab nih, buat nih, nggak ada urusan. Setelah suasana sempat mencair, jaksa kembali menanyakan hubungan Sutan dan Wirda Lubis. Berapa nilai pembelian terdakwa antara setengah-setengah itu? Saya mau tahu. Jangan kejujuran saya kalian take out seperti itu. Saya jujur. Sebenarnya saya tidak mau jawab itu. Kami menanyakan. Tidak mau saya. Ini penting ya. Tidak. Hingga sidang berakhir, Sultan Batugana tetap tidak bersedia menjelaskan status wanita bernama Wirda Lubis. Padahal menurut jaksa, ia termasuk penerima aliran dana terkait dugaan suap di Kementerian SDM dan SKK Migas ini. Pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, baik Sultan maupun pengacaranya kecewa, sebab Komisioner KPK yang dijadikan sebagai saksi yang meringankan tidak hadir. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Amerika dan dari Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini sebesar $200.000 Amerika. Yang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, nama putra Presiden Republik Indonesia Edi Baskoro Yudhoyono kembali disebut. Ya, Zakia, nama putra Presiden Republik Indonesia Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas kembali disebut dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dan berikut pernyataan dari mantan ajudan Anas, Wahyudi Utomo. Saya waktu itu bersama setelah terus ambil amplop tadi. Iya, dari ke DPR dulu baru ke situ. Terus waktu beliau minta, ya saya antar ke ruangan. Ruangan siapa itu? Di situ. Di Casem itu ruangan siapa lantai 7 itu? Lagi sama Mas Ibas. Ada Ibas di situ. Yeah. Siapa aja yang ada di situ? Enggak, ada lagi ya. Berdua aja. Atau tadi sudah katakan ke tempatnya Pak Adi Utomo. Iya, itu tempatnya. Kata yang ajudan Mas Ibas. Karena bisa ngantar itu saya turun ke bawah, saya kumpul lagi sama ajudannya Mas Ibas. Kali ini nama Ibas disebut oleh mantan ajudan dari Muhammad Nazarudin, Wahyudi Utomo, yang menyebutkan dirinya pernah diperintahkan oleh Nazarudin untuk mengambil amplop dan amplop tersebut diserahkan kepada Nazarudin dan selanjutnya menurut asumsi dari saksi Wahyudi, amplop berpindah tangan ke Ibas di rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo di daerah Ciasem. Memang pernyataan dari saksi Wahyudi Utomo ini apabila kita runut pada persidangan-persidangan selanjutnya pernah disampaikan merekayasa proyek, orang yang kalah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Dan ternyata Pak Rudi mengatakan di persidangan kemarin setelah saya tanya bahwa di situ ada teman-temannya Ibas, dia merasa tertekan kan, dan ternyata nggak ditandatangani kontrak itu, ya patut diduga ya gara-gara itu. Nah itu yang kita gagalkan dan saya dirayu supaya tidak ikut ribut-ribut masalah ini, biarkan saja yang menang yang nomor 2. Di sana ada selisihnya sekitar $400 juta, itu bisa dibagi-bagi. Saya di Crown mereka janjikan memberi kepada saya buka rekening di Singapura $5 juta, itu 50 miliar. Di Bima Sena ditambah lagi 5 juta lagi, jadi 10 juta, 100 miliar. Itu mereka tawarkan. Pak Sultan sendiri berharap nggak Ibas dipanggil di Pengadilan Tipikor untuk bersaksi? Kalau saya sih tidak mau libatkan siapa-siapa. Tapi kalau faktanya memang hakim atau semuanya persidangan ini menginginkan untuk nama baik Mas Ibas sendiri, klarifikasi saja, nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada apa-apa kan nggak ada apa-apa. Kalau harapan Pak Sultan? Daripada jadi rumor, daripada make-make Ruhut, make-make beberapa orang Demokrat nyerang-nyerang saya, nggak ada manfaatnya. Kan nggak ada manfaatnya. Berarti diharapkan Ibas untuk bersaksi di Tipikor ya Pak ya? Saya nggak tahu lah, terserah persidangan saja. Oke, terima kasih Pak Sultan. Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan politikus Partai Demokrat Sultan Batugana. Hukuman Sultan diperberat dari 10 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Hukuman Sultan diperberat oleh trio Hakim Agung Artido Alkostar, MS Lume, dan Abdul Latif. Sebelumnya Sultan saat menjadi Ketua Komisi 7 DPR menerima uang dari Sekjen Kementerian SDM Waryono Karno sebesar $140.000. Saya bilang bagus dong. Tapi setelah saya jadi saksi, nggak ada itu orang dipanggil, saya bilang Anda bohong.
Apa dia bilang? Pak Sultan, kami sudah ajukan tapi pimpinan nggak approve. Ya sudah, Anda udah tahu. Ya takutlah. KPK takut membongkar ini semua. Berarti KPK juga nggak benar. Walaupun sekarang rezimnya merah, masih takut sama Demokrat, Pak? Saya jangan kau bawain ke situ, nanti orang rame lagi nanti. Nggak ada urusan ke sana. Dalam persidangan sebelumnya, Sultan Batugana menyebut Ibas menekan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk membatalkan kemenangan PT Timas dalam proyek pembangunan anjungan lepas pantai Chevron di Selat Makassar. Namun hingga saat ini, Ibas belum juga dipanggil KPK. Pemirsa, Sultan Batugana angkat bicara seputar nama putra mantan Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono yang disebut-sebut dalam persidangan kasusnya. Sultan bahkan meminta Ibas hadir di persidangan jika pengadilan memintanya untuk memberikan kesaksian. Ibas diduga mengatur tender proyek kontrak migas senilai 260 triliun rupiah di SKK Migas. Berikut wawancara Elfrina Hidayat dengan Sultan Batugana usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu siang. Pak Sultan, sebenarnya banyak tudingan kepada putra presiden era 2009-2014 yakni Mas Ibas sendiri dalam sejumlah kasus. Salah satunya adalah kasus SKK Migas. Lantas sebenarnya sejauh apa keterlibatan Ibas dalam kasus ini, Pak? Saya di sini sebagai tersangka kemudian terdakwa tidak ingin melibatkan siapa-siapa sebenarnya. Tapi ini kan pengembangan dari penyidikan kemudian dari fakta persidangan. Tentang nama Mas Ibas sendiri itu kan sudah lama muncul semestinya sebelum saya jadi tersangka, sebelum saya jadi saksi, ya. Itu sudah saya sampaikan bahwa ada indikasi teman-teman Ibas ini yang membawa nama Ibas mau juga kaitan Ibas dalam persidangan kasus Hambalang ini oleh mantan Wakil Direktur Grup Permai Yulianis yang menyebutkan adanya aliran uang sebesar 200.000 US dollar kepada Edi Baskoro Yudhoyono dan juga mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng, dan uang 200.000 US dollar tersebut diberikan kepada Ibas menurut Yulianis di ruangannya di DPR dengan jumlah atau dengan bentuk uang tunai. Dan pernyataan Yulianis juga pernah dikuatkan oleh Nazarudin sendiri yang pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor, juga menyebutkan uang 200.000 US dollar diberikan untuk Ibas agar keluarga di Cikeas tidak menekan Anas yang sedianya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saudara, Sultan Batugana memarahi jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap di Kementerian SDM dan SKK Migas. Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat ini keberatan saat ditanya soal aliran dana kepada seorang wanita yang diduga sebagai istri simpanannya di Pengadilan Tipikor. Apa saudara terdakwa mengenal Wirda Sapriani Lubis? Wirda Sapriani Lubis. Saya kenal. Kenal. Siapa ini Wirda Sapriani Lubis? Saya yang ini objection saya. Nggak mau saya tanya, sudah ada urusan sama itu. Nggak mau saya tanya, nggak tahu saya. Pak ini jangan aneh ditanya, nggak mau saya. Saya ada urusannya. Ini karena ada persoalan. Tidak ada urusannya. Ini. Sultan Batugana tak mau menjawab pertanyaan jaksa terkait aliran dana kepada seorang wanita bernama Wirda Sapriah Lubis. Majelis hakim minta Sultan menjawab, namun Sultan masih menolak. Wirda Sapriah Lubis di sini, saudara katakan tahun 25, terus nikah siri dengan bersangkutan sampai dengan sekarang saat ini. Apakah saudara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat melayat ke kediaman Sultan Batugana. SBY menyebut Sultan merupakan sosok pejuang tangguh yang selalu sabar dan cerdas mencari jalan masalah di setiap persoalan. Sejumlah tokoh nasional dan Partai Demokrat seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Wakil Presiden Budiono, dan petinggi Demokrat Syarif Hasan mendampingi kedatangan SBY di rumah duka. Dalam sambutannya, Presiden SBY menyebutkan Sultan merupakan sosok ulet dan pekerja keras. Selama 15 tahun bekerja sama membangun partai, SBY melihat Sultan selalu aktif bekerja sama dan memberi masukan untuk memecahkan setiap masalah di partai. Jenazah Sultan Batugana langsung dibawa ke Taman Pemakaman Giri Mulya, Kecamatan Kemang Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai Presiden SBY melayat. Kami mendoakan
agar almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia punya kekurangan dan kekilafan, dan kami mohonkan sekaligus kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk juga bisa memaafkan kekilafan sahabat kami Sultan Batugana, sebagaimana tentu harapan kami semua pada saatnya nanti memaafkan kami semua ketika dipanggil oleh Allah. Untuk dimintai keterangan, apalagi menjadi saksi di pengadilan tipikor. Eka Putra yang bawa nama Ibas sama Denny akan kami panggil. Dia bilang ketika saya ketemu di tempat sholat di KPK, saya bilang, oh ini bagus.